Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Hasrati dari Lokal A PGMI 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pra, saat, dan pasca pernikahan dalam suku Banjar. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui, tradisi itu adalah suatu kebiasaan dalam masyarakat yang sudah lama ada sebagai titipan dari nenek moyang zaman dulu dan terus berlangsung sampai sekarang. Salah satunya yakni dapat dilihat dari proses pernikahan suku Banjar ini. Pernikahan dipandang sebagai hal yang sakral, diwarnai dengan aspek adat istiadat yang sangat kental oleh masyarakat Banjar. Oleh karena itu, proses yang dilakukan pun sangat terperinci, sehingga tidak heran pernikahan pun memerlukan waktu yang sangat panjang dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Yang pertama ada pra pernikahan, ada yang namanya itu basa suluh. Basa suluh ini bisa dengan minta bantuan seorang kerabat dekat yang bisa dipercaya dan dikenal baik dengan keluarga si gadis. Jadi dalam hal ini seorang pria mencari tahu keterangan-keterangan mengenai si gadis, apakah dia sudah bertunangan, apakah seorang gadis pandai, membawa diri dan cekatan di dapur, dan apakah dia berasal dari keluarga yang baik. Tapi basa suluh ini juga bisa dilakukan dari pihak si gadis, karena untuk mengetahui apakah si pria ini sudah mempunyai mata pencaharian tetap, apakah tingkah lakunya baik, dan apakah dia juga berasal dari keluarga yang baik pula. Ada juga yang namanya beta takun. Beta takun ini lebih detail, yakni bisa langsung datang ke rumah si gadis tersebut. Yang selanjutnya ada yang namanya badatang atau bapara. Proses ini juga disebut sebagai melamar. Jika lamaran ini diterima oleh pihak sang gadis, kemudian baru dilanjutkan dengan proses pernikahan. Nah, jadi kalau sudah diterima oleh pihak si gadis, itu bisa lanjut dengan penentuan mahar atau jujuran, lalu menentukan tanggal pernikahan dan juga resepsi. Yang selanjutnya ada mengantar petalian atau jujuran. Jadi petalian ini sebagai tanda pengikat bisa dengan cincin. Kalau jujuran itu berarti mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai wanita. Bisa juga ini diiringi dengan benda-benda pengiring atau yang biasa disebut dengan hantaran, yang terdiri dari pakaian wanita, alat kosmetik, dan lain sebagainya. Sebelum proses akad nikah, itu ada beberapa proses lagi yang perlu dilalui. Yang pertama itu ada yang namanya bepingit atau bersembunyi. Dalam bepingit ini, calon mempelai wanita akan dikurung di rumah dan tidak diperbolehkan bertemu dengan mempelai laki-laki sembari mempersiapkan diri bertamat Al-Quran dan acara perkawinan. Yang selanjutnya ada yang dinamakan bapacar atau bainai. Jadi kuku jari wanita ini diberi inai yang berwarna merah sebagai simbol seorang pengantin. Selanjutnya itu ada yang namanya batimung, yang mana membersihkan diri dengan cara berkurung di dalam tikar dan dihadapkan dengan air rebusan yang telah dicampur rempah-rempah wangi, yang mana tujuan dari batimung ini adalah untuk membuat tubuh pengantin menjadi segar, wangi, dan tidak banyak mengeluarkan keringat. Selanjutnya ada mandi yang dinamakan mandi pengantin atau badudus, yang mana ini merupakan ritual mandi dengan air yang dicampur dengan bunga dan dilengkapi dengan mayang dan juga air kelapa gading. Yang selanjutnya yakni acara pernikahan yang biasa disebut dengan akad nikah. Ini dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan ijab kabul sebagai pengesahan pernikahan secara sah menurut agama. Adapun tujuan dari akad nikah ini yakni menghalalkan hubungan antara suami dan juga istri. Selanjutnya ada yang dinamakan batamat Al-Quran atau hatam Al-Quran, yang dimana di sini mempelai pria dan mempelai wanita membaca Al-Quran secara bersama untuk menunjukkan kesiapan spiritual mereka. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan arak-arakan pengantin atau bausung sebelum ke pelaminan. Jadi pengantin itu diarak menuju ke pelaminan dengan cara diusung tadi. Selanjutnya itu ada yang dinamakan besanding atau yang biasa kita sebut dengan betatai, yang mana ini merupakan puncak dari setiap pernikahan dalam suku Banjar, di mana ini sebagai simbol dari persatuan. Dan yang terakhir yakni pasca pernikahan, ada yang namanya itu bailang, yang mana bailang ini adalah mengantarkan kembali pengantin ke rumah pengantin pria. Selanjutnya ada yang namanya penjagaan pengantin oleh keluarga dan kerabat dekat. Selanjutnya dia dinamakan pengantin sujud, yang mana kedua pengantin ditemani salah seorang anggota kerabat dekat si istri yang akan menerangkan hubungan kekerabatan antara si istri dengan keluarga yang dikunjungi. Dan yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan pengantin bamalam atau pengantin menginap. Jadi untuk menghadapi pengantin bamalam disiapkan tempat tidur pengantin yang dihiasi dengan meriah pula, meskipun mungkin tidak semeriah yang ada di rumah si gadis. Jadi selama menginap ini kedua mempelai itu sibuk dengan acara kunjungan kepada kerabat dekat dan tetangga-tetangga di dekat si suami. Nah, namun dalam semua proses tersebut terdapat beberapa pantangan atau larangan yang sebaiknya ditinggalkan. Yang pertama itu tidak melaksanakan perkawinan di bulan Sapar, karena bulan Sapar ini dianggap sebagai bulan panas atau bulan turunnya bala atau
musibah. Yang selanjutnya itu ada yang namanya piduduk. Piduduk ini berisi beras, gula merah, telur ayam, benang, dan jarum, dan kelapa yang sudah dibuang sabutnya. Jadi biasanya piduduk ini diletakkan di dekat atau di bawah pelaminan, atau bisa juga di bawah ranjang pengantin. Nah, kalau misalnya piduduk ini tidak ada, menurut kepercayaan dari suku Banjar, bisa mengakibatkan pengantin itu kesurupan atau keluarganya juga yang kesurupan. Tantangan selanjutnya yakni jangan kawin beimbai dengan saudara dalam satu acara perkawinan. Nah, misalnya ada antara kakak dan adik yang menikah dalam satu waktu bersamaan terjadi, maka dipercaya akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga dan bisa juga berakibat kepada perceraian. Yang terakhir itu ada jangan melangkahi pekakak. Jadi seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya dalam melangsungkan perkawinan. Nah, ini bertujuan agar tidak menimbulkan rasa malu pada kakaknya. Tapi kalau misalkan terjadi juga, itu ada yang namanya palangkahan atau sejumlah uang yang harus dibayar oleh calon suami kepada si kakak calon istrinya tadi, walaupun jumlahnya mungkin tidak sebesar yang diberikan kepada calon istrinya tersebut. Adapun refleksi dari semua proses pernikahan suku Banjar tadi yakni bersifat akomodatif, yang dimana prosesnya sudah selaras dengan nilai-nilai Islam. Contohnya pada bahasa Suluh, yang mana ini mirip dengan ta'aruf, yakni mencari tahu calon pasangan dengan cara yang terhormat. Selanjutnya lagi ada yang namanya badatang. Nah, ini menandakan keseriusan menuju akad nikah. Lalu pada kegiatan badudus, yakni simbol penyucian diri, selama ini tidak dianggap sebagai hal yang dapat memberikan kekuatan. Dan yang terakhir ada pada acara walimah atau resepsi. Ini merupakan bentuk rasa syukur dari keluarga dengan cara mengadakan acara dan mengundang keluarga dekat dan masyarakat terdekat. Namun, apabila dalam proses ini ada unsur yang menyimpang, misalnya seperti kepercayaan terhadap hal mistis atau benda keramat, maka ini tidak diperbolehkan. Seperti pada piduduk tadi. Nah, kalau semisal pengantin ini menyediakan piduduk dengan mempercayai bahwa piduduk itu akan membantu dalam melancarkan acara, dalam artian percaya kepada benda tersebut, maka itu tidak boleh, karena itu juga termasuk dalam perbuatan syirik. Atau semisal dalam menentukan jujuran. Nah, kalau misalkan itu memberatkan pihak laki-laki, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kecuali memang perbedaan antara keduanya, maka boleh mahar itu banyak. Yang tidak boleh itu kalau memberatkan pihak si laki-laki tersebut. Nah, untuk semua materi yang saya jelaskan dalam video ini saya ambil dari buku Islam dan Masyarakat Banjar karya Alfani Daud, dan juga dari video YouTube dengan judul Tradisi Perkawinan Suku Banjar. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai pra, saat, dan pasca pernikahan dalam suku Banjar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.